Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Quran hadis dengan judul Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat manusia, karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Al-Quran itu? Apakah hadis itu? Apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis itu? Bagaimana hubungan Al-Quran dengan hadis? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari? Berbagai pertanyaan tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Bapak Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran karena ia mudah diingat, tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna dan mulia itu. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir
dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Dan yang keempat adalah membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88.